Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue. Pada video kali ini gue mau ngebahas nih, jangan pernah menyepelekan uang 1 juta yang kalian kumpulkan setiap bulan, dikarenakan uang itu bisa bertumbuh menjadi berkali-kali lipat apabila kalian investasi di tempat yang tepat ya teman-teman. Jadi gue di sini pengen memperkenalkan yang namanya tuh compounding interest ya, atau kalian mungkin udah pernah atau udah familiar juga terkait compounding ini. Cuman banyak di luar sana itu ternyata banyak juga yang nggak tahu terkait compounding ini ya teman-teman. Bahkan istri gue sendiri juga kalau ditanya apa itu compounding, dia juga kurang paham dan lain sebagainya gitu. Jadi di sini gue mau ngejelasin ya, ada sebuah skenario ya, dimana apabila kalian itu investasi 1 juta per bulan dan kalian konsisten investasi terus sampai menggulung sampai kurang lebih 20 tahun ke depannya gitu. Dimana kalian hanya investasi di salah satu saham ternama yang ada di Indonesia, misalnya di saham Bank BCA atau bank-bank yang lainnya gitu ya. Di sini gue ngambil studi kasus itu Bank BCA ya teman-teman. Dimana CAGR-nya itu bisa dibilang kalau di 10 tahun ke belakang atau 20 tahun ke belakang itu sekitar 15 sampai 20% per tahun ya. Nah, kalau pandangan orang trader mungkin wah 15 atau 20% per tahun itu bisa dibilang kecil ya, atau enggak possible untuk didapatkan di pasar saham Indonesia. Cuman yang kita lihat itu adalah konsistensi ke depannya ya, di mana return 20 tahun 20% per tahun itu lumayan susah apabila kalian terus konsisten selama 20 tahun ke depan ya. Seperti yang Warren Buffett juga kan kalau nggak salah itu investasinya sampai tua ini udah sekitar 20% CAGR-nya ya. Jadi return per tahunnya itu 20%-an yang ditarik dari tahun berapa dia lahir. Dia melakukan investasi, bukan lahir ya, dia melakukan investasi sampai ke tahun sekarang itu kalau ditarik CAGR-nya kurang lebih sekitar 20%, dan itu katanya sih lumayan sulit dan lain sebagainya ya, soalnya untuk konsistensinya itu lumayan sulit dan lu harus pindah-pindah dari saham A sampai saham B dan perlu analisa lebih lanjut seperti itu. Oke, balik ke topik, dimana mungkin sebagian orang yang banyak yang meremehkan ya 1 juta per bulan gitu. Lu mau sampai kapan nabung 1 juta per bulan sampai save, mungkin di sini lebih ke 1 miliar pertama ya. Kalau misalnya dikalkulasiin di kalkulator ya, di sini gue hitung dulu ya, untuk dapat 1 miliar dibagi sejuta itu kurang lebih butuh 1.000 bulan. Kalau lu nabung 1 juta gitu disimpan di bank atau di mana gitu ya, di bank, lu butuh 1.000 bulan untuk bisa dapat 1 miliar ya. Ini kalau 1.000 bulan tuh kalau dibagi 12, 83 tahun teman-teman, itu sangat-sangat lama sekali ya. Oleh karena itu gue di sini gue mau memperkenalkan ya. Di sini gue coba untuk pakai aplikasi Melek Finansial, di mana aplikasi ini ada yang namanya kalkulator compounding ya. Oke, di sini gue coba rekam aplikasinya. Nah, di tengah ini ada buatan kalkulatornya, nanti bakal gue upload di sini. Nah, kita coba untuk compounding investment ini ya. Kalkulator compounding investment ini. Misalnya lu sekarang itu nggak punya sama sekali duit ya, atau initial investmentnya kita set 0. Nah, untuk waktu investasinya kita set di sini 20 tahun dulu aja ya. Untuk capital gain ini biasanya tuh di saham Bank BCA tadi udah gue sebut 15 sampai 20%. Di sini kita set dulu 15% ya. Nanti kita hitung untuk 20%-nya. Untuk dividennya kurang lebih Bank BCA itu 3% ya. Di sini kita set 0 aja dulu deh ya untuk dividen. Dimana untuk capital gain ini udah sama dividen dan sebagainya ya, seperti itu. Ya, untuk ambil keuntungannya kita set 0, keuntungan tahun ke berapanya kita set 0. Untuk money investmentnya kita set 1 juta. Lalu di sini kita lakukan yang namanya tuh reinvest ya. Jadi kalau udah untung ya lu investasiin lagi seperti itu ya. Kita kalkulasiin. Nah,
Bisa dilihat kalau lu investasi selama 20 tahun ke depan dengan nominal hanya 1 juta per bulan, lu kumpulin nih dari sisa-sisa gaji lu atau lu sisihin dari gaji-gaji lu di luar sana ya, atau misalnya lu seorang pekerja atau Gojek dan lain sebagainya, lu sisihin tuh income 1 juta lu masukin nih rutin investasi di saham Bank BCA, lu bisa dapat sekitar profitnya di sini, profitnya sekitar 1,173 miliar ya teman-teman. Jadi untuk nilai akhir investasinya itu sekitar 1,4 miliar. Yang dimana lu bisa dapat 1 miliar pertama pada saat tahun ke 18. Tahun ke-18 lu bisa dapat 1 miliar pertama. Ini sangat-sangat jomplang banget ya apabila lu cuma nabung doang nih di bank, 1 juta di bank terus dan lain sebagainya, itu butuh 83 tahun untuk bisa jadi 1 miliar ya. Ini perbandingan sangat luar biasa sekali, dan juga modal akumulatif yang lu kumpulin itu hanya sekitar 216 juta rupiah. Jadi lu gulung terus tuh si investasinya ya, jadilah 1 miliar dengan keuntungan tuh sekitar di sini sekitar 800 juta lebih ya, kurang lebih seperti itu. Dimana ya lu tinggal kurangin aja nih 1 miliar dikurangi 216 ya tadi ya untuk modal akumulatifnya ya, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan return 15% per tahun itu menurut orang-orang juga ya yang di YouTube atau bahkan influencer di luar sana itu sangat acceptable sekali ya. Jadi lu bisa dapat nih 15% per tahun asalkan lu investasi di saham-saham yang tepat dan udah terjamin lah intinya, kayak misalnya Bank BCA gitu ya, seperti itu. Nah, coba kita kembali lagi ke kalkulator awal ya. Misalnya nih kita mau melakukan investasi gitu, lu beruntung banget lah misalnya dapat satu saham yang capital gain-nya tuh bisa 20% per tahun lah ya sampai 20 tahun ke depan. Nih, gue hitungin ya di sini ya. Kalau misalnya 20% nih dalam waktu 20 tahun dengan investasi per bulannya 1 juta. Nah, ini bahkan lebih tinggi lagi ya. Hampir 2 kali lipat daripada yang kita hitung sebelumnya ya, yang 15% per tahun ya. Di mana lu dapat sekitar 2,4 miliar dengan nilai akhir investasi itu 2,6 miliar. Dengan modal yang disetorin sama ya kayak sebelumnya gitu. Kalau sampai 20 tahun itu sekitar 240 juta rupiah. Yang mana lu dapat 1 miliar pertama itu di tahun ke-15. Beda 3 tahun nih sama yang returnnya 15% per tahunnya. Nah, ini dia yang namanya tuh efek compounding interest ya, dimana lu dari awal investasi lu harus bisa menemukan saham-saham bagus nih yang bisa kemungkinan returnnya 20% per tahun ke depannya ya. Dan itu katanya bisa acceptable juga di saham Bank BCA ya teman-teman. Seperti itu. Nah, kita coba hitung lagi apabila lu pengen investasi. Misalnya lu sekarang umur 20 tahun lah ya. 20 tahun tuh lu sebenarnya udah bisa nih namanya tuh nabung 1 juta per bulan ya. Kalau misalnya orang tua lu itu masih lu duit berlebih dan sebagainya, atau kita mulai dari umur 25 deh. Ya posisinya lu udah kerja, lu seenggaknya dapat UMR Jakarta atau Bandung gitu ya. Yang kurang lebih sekitar 4 juta dapat nih. Lu sisihin 1 juta. Dan lu 3 jutanya ya buat biaya hidup, biaya kosan dan sebagainya, itu sangat-sangat masih bisa sekali ya didapatkan. Misalnya lu di Bandung, berhubung domisili gue di Bandung ya. Kita hitung nih. Misalnya lu investasinya tuh starting dari umur 25 tahun dan lu pengen pensiun tuh di umur 55 tahun misalnya ya. Berarti lu punya waktu investasi sekitar 30 tahun nih. Dengan posisi lu cuman investasi 1 juta terus ya. Meskipun gaji lu naik, lu investasi 1 juta terus ya. Dengan capital gain sama ini 20% per tahun ya. Kita hitung nih ya untuk 30 tahun. Nah, kalau 30 tahun ini lu dapatnya lebih gila lagi ya teman-teman.
lu bisa dapat sekitar 16,6 miliar nih untuk profitnya, lalu untuk nilai investasi akhirnya sekitar 17 miliar rupiah. Dengan modal yang lu setorin itu selama 30 tahun itu hanya 360 juta rupiah. Ini tuh sebanding kayak mobil apa ya? Mobil Grand Vitara mungkinnya kayak gitu-gitu, harganya segitu nih. Kita hitung nih, di tahun ke-30 lu udah punya 17 miliar, dengan capital gainnya itu lu dapat sekitar 2,8 miliar. Nah, coba lu bayangin nih kalau misalnya pensiun gitu di umur 55, lu udah punya 17M, lu tinggal ngambil aja gitu ya 4% per tahun. Hidup lu udah enak sekali lah, intinya seperti itu. Gue bisa hitungin lagi nih, misalnya lu udah pensiun di umur 55 dan lu pengen realisasikan keuntungan lu itu kurang lebih sekitar 4% per tahun dari hasil investasi lu ya. Kita balikin lagi nih. Kita ambil di sini ada bagian ambil keuntungan per tahunnya ya. Kita set 4% aja lah ya. Dimana ambil keuntungannya tuh di tahun ke-30. Nah, untuk lebar waktu investasinya gue besarin lagi ya. Soalnya kan misalnya lu udah pensiun nih di umur 55, kalau misalnya umur kehidupan manusia tuh kurang lebih sekitar 65 ke atas ya. Jadi gue set aja ini waktu investasinya 40 tahun. Dimana lu tadi kan investasi per bulannya tuh sampai 30 tahun ke depan. Di sini gue set 40 ya. Dimana lu udah mulai ambil keuntungan di tahun ke-30 dengan nominal keuntungannya tuh sekitar 4% aja ya dari total investasi kalian. Kita cek di sini. Nah, untuk kalau kalian investasi 40 tahun ke depan, lu dapatnya tuh sekitar 72,4 miliar rupiah dengan CAGR 20% ya. Nih, kita langsung aja ke bawah ke tahun ke-30 ya. Nah, di sini lu cuman ngambil 4% doang dari total nominal investasi lu gitu ya. Lu dapat sekitar 566 juta rupiah. Kalau misalnya dibagi 12 sorry. Dibagi 12 atau per bulannya lu dapat 47 juta rupiah. Gila, itu gede banget ya. Dan untuk 4% rule ini apabila lu konsisten nih CAGR 20% ke depan, itu nominalnya pasti selalu bertambah ya. Misalnya dari tahun ke-30 lu dapatnya 566, di tahun ke-31 lu dapatnya 656 juta rupiah, dan itu terus bertambah sampai ke tahun 40, di mana tahun 40 ini merupakan titik puncaknya ya. Lu dapat 2,5 miliar. Ini kalau dibagi 12 ini gila 200 juta men. Dan ini duitnya nggak pernah habis ya, terus berlipat sampai diterusin lah ke anak cucu lo dan lain sebagainya. Dimana ini terus berlipat lah, kalau sampai 100 tahun ke depan ya lu bayangin aja udah berapa tuh nominalnya, seperti itu. Makanya untuk compounding ini, orang-orang tuh pernah bilang ini kok salah satu keajaiban dunia ya, dimana lu cuma nyimpen beberapa juta tapi akibat digulungin terus nih lu bisa dapat nominal yang berkali-kali lipat ya, seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian ada yang mau ditanyakan ya terkait video ini dan sebagainya, bisa komen aja di bawah. Dan gue mau memberikan pesan buat kalian nih yang umur masih muda ya, sekitar 23 atau 22, gue saranin lu harus bisa nabung lah seenggaknya yang tadi ya 1 juta misalnya dari awal-awal lu karir gitu. Tapi nabungnya jangan disimpan di bank aja gitu. Seenggaknya lu simpan aja di saham, atau lu ragu misalnya beli aja lah emas gitu. Seenggaknya lu beli emas gitu. Kalau misalnya lu nggak mau di saham itu, kalau di saham kan lebih volatile ya. Meskipun di saham-saham banking kayak Bank BCA itu lebih, bisa dibilang lebih stabil ya, lu udah pasti dapat segitu. Meskipun ya kadang ada tahun-tahun yang dimana saham banking itu turun ya, kayak misalnya tahun sekarang 2025 nih saham bankingnya
lagi turun, tapi gue percaya untuk kedepannya saham ini pasti akan selalu naik seperti itu. Oke, sekian dulu dari untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.